Baik, sudah tersambung Bung Lusius, apa tanggapan Anda terkait masa tugas anggota DPR RI yang akan habis masa jabatan tahun ini? Dengan paripurna kemarin kita lihat lagi-lagi kosong, hanya 85 orang. Betul, sudah 3 paripurna terakhir ya, yang kehadiran anggota di dalam ruangan sidang paripurna itu selalu tidak mencapai 100 orang gitu ya. Dan saya kira sih ini pemandangan yang semakin memprihatinkan gitu ya. Waktu tersisa menjelang akhir masa jabatan itu tinggal 2-3 bulan lagi. Tumpukan hutang legislasi yang harus diselesaikan DPR mestinya sangat-sangat banyak gitu ya. Tapi bagaimana kemudian bisa mengharapkan semuanya bisa diselesaikan oleh DPR ketika hanya untuk menghadiri sidang saja mereka tidak mau gitu ya. Ya, apakah umum terjadi kalau biasanya ketika jelang pemilu banyak yang aktif untuk visit ke dapilnya masing-masing. Sekarang sudah selesai, semakin sepi. Apa korelasinya antara akhir masa jabatan dengan aktivitas di DPR ini? Saya kira karena sebagian anggota DPR ini sudah memastikan diri lolos untuk kemudian melanjutkan periode jabatannya di 2019-2024. Membuat mereka kemudian merasa santai, tidak ada beban, tidak ada yang harus ditakutkan lagi. Nasib 5 tahun ke depan itu sudah pasti, sehingga tidak hadir pun di sisa waktu menuju akhir jabatan itu tidak jadi masalah gitu ya. Jadi saya kira sih ini ekspresi orang-orang yang rasa tanggung jawabnya lemah sekali gitu ya. Apa sanksi yang dijatuhkan selama ini terhadap mereka yang tidak tertib untuk hadir di ruang sidang? Saya kira memang DPR ini menjadi satu-satunya lembaga yang paling rapi melindungi orang-orang yang malas gitu ya, melindungi para pemalas gitu ya. Tidak pernah ada upaya DPR sebagai lembaga untuk memberikan hukuman yang tegas bagi anggota yang beberapa kali berturut-turut tidak menghadiri rapat paripurna gitu ya. Bahkan saya kira kode etik DPR tidak lagi memasukkan soal sanksi tidak hadiran dalam rapat-rapat itu dalam aturan gitu. Jadi saya kira ini secara sistemik memang dilindungi oleh DPR, jadi mereka sendiri rupanya tidak mempersoalkan kemalasan itu. Jadi ini semua menjelaskan saya kira kenapa kinerja DPR itu menjadi sangat rendah gitu ya. Ya, bahkan kursi di pimpinan saja kemarin hanya diisi oleh 2 orang begitu ya, ketua DPR dan 1 wakil ketua. Untuk terakhir, satu singkat saja, Bung Lusius. Untuk kinerja mereka bagaimana? Untuk prolegnas, berapa yang bisa diselesaikan? Ya, dari 189 prolegnas selama 5 tahun, baru 27 yang diselesaikan sampai saat ini. Ini produktivitas yang sangat-sangat rendah dan saya kira semakin menegaskan DPR 2014-2019 menjadi DPR periode terburuk sejak era reformasi dalam soal kinerja gitu ya. Oke, baik, terima kasih peneliti Formapi Lusius Karus atas waktunya di Metro Siang.